Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Lima Cendrawati, biasa dipanggil dengan Kak Al. Kali ini berbeda dari pertemuan atau video yang sebelumnya, kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan. Lebih tepatnya, bagaimana cara mengidentifikasi struktur laporan percobaan dan juga aspek kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Untuk itu, kita simak video kali ini dengan seksama. Pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai struktur laporan teks percobaan. Jadi, apa itu struktur? Ya, struktur adalah bagian atau unsur-unsur pembangun dalam teks laporan percobaan. Ada berapakah struktur teks laporan percobaan? Yakni ada dua. Jadi yang pertama, strukturnya ialah ada pernyataan umum yang meliputi judul dan juga meliputi tujuan. Di dalam pernyataan umum terdapat judul, kemudian ada tujuan. Tujuan ini dimaksud sebagai keinginan atau hal apa yang ingin dicapai dalam teks laporan percobaan tersebut. Yang kedua, ada uraian. Uraian meliputi alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah, selanjutnya ada hasil percobaan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi yang pertama, mengenai alat dan bahan. Alat dan bahan ini meliputi alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam percobaan tersebut. Adapun langkah-langkah ialah sebagai tahapan dalam teks laporan percobaan, proses yang dilakukan. Dan yang ketiga, mengenai hasil percobaan ialah hasil dari tahapan yang dilakukan dalam percobaan tersebut. Kemudian yang terakhir mengenai kesimpulan. Kesimpulan berisikan pendapat dari penulis atau pelaku uji coba tersebut dalam melakukan uji coba. Selanjutnya kita akan belajar mengenai aspek kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Apa itu aspek? Ya, aspek adalah ciri. Jadi ciri bahasa apa yang terdapat di dalam teks laporan percobaan tersebut? Yang pertama, dalam teks laporan percobaan itu menggunakan aspek umum. Jadi, aspek umum ini adalah kata atau sesuatu yang sering kita lihat dan kita temui. Seperti ada kendaraan, kemudian ada rumah, dan lain sebagainya. Aspek yang kedua ialah menggunakan kata bilangan. Kata bilangan ini biasa diartikan sebagai bentuk atau jumlah berupa ukuran yang biasa kita temui di alat dan bahan atau langkah-langkah. Contohnya, tuangkan 2 gelas air di dalam wadah panci. Jadi, wadah panci ini sebagai bentuk atau ukuran yang diartikan sebagai kata bilangan di dalam teks laporan percobaan. Selanjutnya, aspek yang ketiga mengenai kata hubung. Di dalam teks laporan percobaan tentunya menggunakan kata hubung atau disebut dengan konjungsi. Konjungsi ini dibedakan menjadi dua, ada konjungsi intrakalimat dan juga konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat ialah konjungsi yang ada di dalam teks atau di dalam kalimat. Misalkan ada kata dan, atau, ketika, sebab, dan lainnya. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat biasanya menggunakan kata oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Itulah aspek yang ketiga mengenai kata hubung atau konjungsi. Dilanjut mengenai aspek yang keempat ialah menggunakan kalimat perintah. Jadi di dalam kalimat perintah ini biasa ditandai dengan imbuhan me atau lah dan juga ditandai dengan tanda seru. Misalkan tolonglah buka tutup panci tersebut atau potonglah tahu tersebut sesuai porsinya. Aspek yang kelima yakni menggunakan kalimat aktif. Jadi sama halnya dengan tadi aspek yang keempat mengenai kalimat perintah. Pada aspek yang kelima ini pada kalimat aktif ialah subjeknya melakukan sesuatu. Jadi terdapat kata kerja di dalamnya. Misalkan ditandai dengan berimbuhan me atau ber. Contohnya berjalan, memotong, menyapu, dan lain sebagainya. Aspek yang selanjutnya ialah menggunakan kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua struktur, yakni ada struktur intrakalimat dan juga ada antar kalimat. Intrakalimat adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri, sedangkan antar kalimat ialah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri dan masih berhubungan atau bergantung pada induknya tadi. Contohnya,
Tuangkanlah air di dalam panci dan tunggu hingga mendidih. Contoh ini membuktikan bahwa kalimat kompleks itu cirinya biasa ditandai dengan kata hubung atau tanda koma, di mana tuangkanlah di dalam panci ini merupakan induk kalimat, sedangkan setelah dan itu sudah termasuk pada anak kalimat. Untuk aspek yang terakhir, yakni aspek yang ketujuh, ialah menggunakan istilah teknis. Istilah teknis ini berupa kata-kata ilmiah, biasanya pada kata-kata pada ilmu bidang keilmuan seperti kata laboratorium, ada kata reaksi, uji coba, dan lain sebagainya. Baik, itulah pembahasan pada kali ini mengenai struktur dan juga mengenai aspek kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Baik, itulah struktur dan juga aspek kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Jadi, di dalam teks laporan percobaan memiliki dua struktur. Yang pertama, ada pernyataan umum yang meliputi judul dan juga tujuan. Yang kedua, ada uraian yang meliputi alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan juga kesimpulan. Di dalam strukturnya tadi, kita juga sudah mempelajari mengenai aspek kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Ada berapa? Ya, ada 7. Yang pertama menggunakan aspek umum, kemudian ada kalimat bilangan, ada kata hubung atau konjungsi, dilanjut ada kalimat perintah, dan ada kalimat aktif, kalimat kompleks, dan yang terakhir menggunakan istilah teknis. Itulah struktur dan juga aspek kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Mungkin dari teman-teman atau adik-adik yang masih belum paham mengenai materi kali ini, bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya, terima kasih. Itu yang bisa kakak sampaikan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.